seberapa dalam pun pengetahuan kita tentang Alkitab, Ya. tentang Tuhan Yesus, tidak mempraktekkan itu sama juga bohong. Betul. Ya, jadi kalau bilang aku mengasihi, nyanyi kan, aku mengasihi engkau Yesus, mungkin air mata bercucuran, maaf, ingus pun mengalir. Iya. Tapi kalau tidak menjalankan perintahnya, dipertanyakan ya kekristenannya ya. Betul. Karena ada ayatnya, Pak. Injil Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Jawaban yang terakhir ayat 23. Tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Hanyalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Pada hari yang terakhir ayat 23. Banyak orang berseru. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak kenal kamu. Wah, ini repot, Pak. Sudah lama kita menjadi pendeta. Sudah lama saya menjadi hamba Tuhan. Sudah lama kita menjadi jemaat Tuhan. Tapi kalau hidup kita tidak sesuai dengan perintah Tuhan, hanya masuk gereja, keluar gereja, nggak ada artinya. Ya. Puji Tuhan, bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius di podcast Alkitab Menjelaskan. Di podcast ini kami menghadirkan siapapun dia sebagai narasumber tanpa membawa sebuah pendapat pribadi, tanpa membawa doktrin gerejanya, tapi semua penjelasan setiap topik yang kami bahas dasarnya adalah Alkitab. Karena itulah podcast ini diberi judul Alkitab Menjelaskan. Kali ini kami akan membahas sebuah topik, yaitu 4 pilar dasar Kristen atau 4 pilar dasar kekristenan. Para penonton, sebuah bangunan apapun itu, rumah, hotel, kantor, pasti dibangun dasar dulu. Tanpa dasar yang kuat, bangunan itu akan roboh. Begitu juga dengan sebuah keyakinan, sebuah iman, harus ada dasarnya. Nah, apa ini dasar dari iman Kristen? Ini akan dibahas oleh Bapak Pendeta Krisman Huta Barat. Beliau adalah gembala sidang dari GSPDI Philadelphia Raja Wali di Kota Bandung. Kita segera mulai acara kita. Salam Pak Krisman. Salam. Horas. Terima kasih hadir di podcast Alkitab Menjelaskan. Terima kasih. Pak, apa sih pentingnya harus tahu tentang 4 pilar dasar Kristen ini? Oke. Memang sangat penting sekali, Pak. Sangat ini penting. diibaratkan bangunan, Pak. Kalau kita membuat suatu bangunan, kita tidak bisa langsung membangun dengan tinggi tanpa melalui dasar dulu. Karena dasar inilah yang justru memikul seluruh bangunan yang ada. Jadi saya mengambil di dalam Alkitab, saya bacakan dulu dasar pembicaraan kita pada siang hari ini, supaya kita tidak bisa keluar daripada firman. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi ukuran di dalam hidup kekristenan, bukan doktrin, Pak. Sebab doktrin itu bisa berbeda. Tapi kalau kasih ini adalah suatu dasar yang teguh yang harus memikul bangunan seluruhnya. Saya akan bacakan yang terambil di dalam surat Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Oke. Saya baca, Pak, ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Oke, jadi poinnya adalah kasih. Nah, jadi tidak ada cerita kemana-mana. Kekristenan itu selalu harus dimulai dari kasih. Oke, kasih yang seperti apa, Pak? Kasih yang seperti firman Allah ajarkan, yaitu kasih Kristus.
Sebab kalau kita melihat dari sisi perjanjian lama, di sana dikatakan itu kan bicara tentang Taurat semua, Pak. Perjanjian lama. Tapi masuk dalam penggenapan dalam perjanjian baru, di sana Yesus membawa tentang hukum kasih kepada sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini saya rasa sudah menjadi suatu doktrin gereja. Seluruh gereja harus bisa melaksanakan ini. Memang dengan kekuatan manusia tidak mampu. Tapi itu kan 2, Pak. Bapak bilang tadi ada 4 pilar. Gimana? 4 pilar ini di sana dikatakan yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pengetahuanmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Yang ketiga, kita harus mengasihi diri kita. Yang keempat, kita harus mengasihi lingkungan. Jadi ada 4 yang Bapak maksud. Pilar itu adalah kasihi Tuhan, kasihi sesama, betul, kasihi diri sendiri, betul, dan kasihi apa? Lingkungan. Kalau 1 dan 2 tadi sudah terambil dalam Galatia. Kalau yang 3 dan 4, di mana kita bisa memastikan bahwa Alkitab mengajarkan dan menjelaskan tentang kasihi diri sendiri dan kasihi lingkungan, Pak? Yang ketiga, Alkitab menjelaskan dalam surat Korintus, tubuhmu itu adalah bait Allah. Ketika kita rusak bait Allah dengan berbagai macam cara, banyak caranya, Pak, untuk merusak. Bisa minum minuman keras, bisa kita merokok, banyak hal. Dan itu kita harus jaga, Pak. Jangan sampai kita rusak tubuh kita yang Tuhan berikan ini. Karena di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi karena tubuh kita ini bukan milik kita sendiri ya. Bukan, Pak. Jadi bukan boleh suka-suka kita. Bukan. Tapi ini adalah milik Tuhan. Harus dijaga. Betul. Harus dikasihi. Dengan cara dijaga. Tidak dirawat. Harus dirawat. Yang keempat, kenapa kita harus mengasihi lingkungan? Dasarnya apa? Karena lingkungan itu di dalam kitab Kejadian, pada awalnya Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Itu lingkungan, Pak, alam. Nah, ketika kita tidak bersahabat dengan lingkungan, kita tidak bisa mendapatkan hasil daripada lingkungan itu. Karena alam sekarang ini sudah banyak dirusak oleh manusia. Buktinya banyak orang yang namanya umum, kalau saya perhatikan, buang sampah sembarangan, Pak. Berarti kan membuang sampah itu sama dengan kita merusak lingkungan. Kalau kita buang sampah sembarangan, kita buang sampah ke parit itu juga, parit itu akan menjadi kotor dan bau dan juga akan terhambat. Dan banjir lagi. Nah, ini seringkali banyak manusia, mereka tidak memperhatikan sampai kepada lingkungan. Dia pikir cukup hanya kasih sesama manusia. Ini menarik, Pak. Kalau pilar dasar Kristen atau kekristenan adalah kasih kepada Tuhan dan kasih pada sesama, rasanya banyak orang Kristen tahu, Tapi pilar dasar kekristenan itu juga ternyata mengasihi diri sendiri dan mengasihi lingkungan. Ini mungkin sesuatu hal yang mungkin tidak baru, tapi orang nggak terlalu peduli gitu ya. Orang merasa masa sih gitu ya. Kristen tuh ya keselamatan, Kristen tuh apa? Ya Roh Kudus. Gitu kan. Ini ternyata pilar dasar Kristen ada 4 dan 3 serta 4-nya adalah tadi diri sendiri dan lingkungan. Tapi nggak apa-apa. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari kurang paham menjadi paham. Amin. Dari belum melaksanakan baru dipraktekkan nanti. Kita bahas satu persatu. Waktu kita tidak panjang memang ya. Baik. Yang pertama, tidak ada cerita Kristen kalau tidak ada kasih kepada Tuhan. Betul. Itu yang pertama kan? Betul. Nah, Bapak bisa jelaskan kenapa itu? Puji Tuhan, hanya oleh karena kasih Kristuslah lewat suatu pengorbanan di kayu salib, maka di sanalah kita bisa melihat kasih Allah yang begitu besar. Oleh sebab itu, kita tidak bisa membayar dengan cara materi. Pengorbanan ini begitu besar. Mau berapa duit yang kita keluarkan? Gak bisa, Pak.
Harta yang kita miliki di dalam dunia ini tidak bisa menggantikan kematian Yesus. mengganti kematian Yesus di kayu salib. Berkorban sampai mati. Luar biasa. Dan ini juga saya rasa sudah menjadi suatu dasar atau doktrin bagi gereja juga, Pak. Dimanapun dia mengatakan saya mengasihi Tuhan. Kalau dia tidak melaksanakan perintah Tuhan nggak bisa. Ini doktrin, Pak. Jadi seberapa dalam pun pengetahuan kita tentang Alkitab, tentang Tuhan Yesus, tidak mempraktekkan itu sama juga bohong. Betul. Ya, jadi kalau bilang aku mengasihi, nyanyi kan, aku mengasihi Engkau Yesus, mungkin air mata bercucuran, maaf, ingus pun mengalir. Tapi kalau tidak menjalankan perintahnya, dipertanyakan ya kekristenannya ya. Betul. Karena ada ayatnya, Pak. Injil Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Jawaban yang terakhir ayat 23. Tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Hanyalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Pada hari yang terakhir ayat 23. Banyak orang berseru. Tapi Yesus mengatakan aku tidak kenal kamu. Wah, ini repot, Pak. Sudah lama kita menjadi pendeta. Sudah lama saya menjadi hamba Tuhan. Sudah lama kita menjadi jemaat Tuhan. Tapi kalau hidup kita tidak sesuai dengan perintah Tuhan, hanya masuk gereja, keluar gereja, nggak ada artinya. Ya, karena Bapak bilang tentang pendeta, ini ngeri-ngeri sedap ini, Pak. Firman Tuhan itu kan tidak hanya di mimbar. Betul. Tapi begitu turun dari mimbar, betul. Kok beda? Khotbah tadi menggebu-gebu soal kasih. Tapi baru turun, belum sempat keluar dari pintu gereja, sudah nampak di emosi. Itulah, Pak. Itu yang kita harus pelajari dan renungkan dengan baik. Karena itu semua ada tertera dalam Alkitab. Untuk apa kita menjadi pendeta, Pak? Kalau hanya gelar pendeta saja. Makanya saya ada suatu komunitas, Pak. Saya ada komunitas di Bandung. Saya bilang di komunitas ini nama kita semuanya berubah. Bukan lagi pendeta. Cukup hamba Tuhan. Sementara sekarang orang lagi demam dengan PS-nya, Pak. Ya, pasur atau PlayStation, saya nggak tahu, itu terserah lah. Tapi setelah saya selusuri, saya bertanya kepada kawan, sesuai nggak dengan anggaran dasarmu itu? Coba lihat, anggaran dasar gereja kami di sana tidak PS, Pak. Di sana jelas pendeta, pendeta muda, pendeta pembantu. Tapi setelah dia sudah keluar dari gereja, dia sudah ganti PS itu. Saya bilang nggak bisa. Kalau ada pertanyaan dari pemerintah, Anda tidak bisa mengatakan itu. Sesuai dengan anggaran dasar, Anda harus jelaskan. Jadi lagi demam, Pak, demam pastur. Nggak salah. Tapi itu kan urusan internal masing-masing lah ya. Silakan, masing-masing punya alasan kenapa. Oke, tetapi tafsir, Pak. Ya, tetapi ketika kita bicara tentang Alkitab, dan Alkitab mengatakan bahwa kalau engkau mengasihi aku, maka lakukanlah apa yang kuperintahkan. Itu tidak ada gereja yang bisa membantah. Betul. Tidak ada gereja yang bisa membelok-belokkannya sedikit pun. Nah, jadi itu mutlak. Dasar kekristenan yang pertama adalah kasih kepada Tuhan. Dan buktinya adalah praktek. Bapak kan sedikit nyindir ini kan. Memang, Pak, perlu sindiran itu bagaikan gesekan antara besi dengan besi. Ketika hangat besi itu, dia gampang untuk diproses, Pak. Tapi masih enak kalau ada yang tersindir, Pak. Ada yang sudah disindir, tetap aja dia apa? Pura-pura tidak tahu, ya. Karena kami sudah terbiasa kalau di khotbah di gereja, Pak, di jemaat itu, kalau kita nggak membuat bahasa-bahasa yang seperti itu, sementara mereka di sana tidur, Pak. Jadi dengan firman Tuhan yang sifatnya jenaka sedikit, dia akan kaget. Apalagi kalau dia lagi udah ngantuk-ngantuk, kita bilang, haleluya, kaget dia, Pak. Nah, itulah trik. Oke. Pak, ini kan di urutan pertama ya. 4 pilar Kristen atau kekristenan nomor 1, pertama dan utama. Kasih kepada Tuhan. Oke. Dan bentuknya adalah praktek. Oke. Mungkin Pak Krisman bisa memberikan penjelasan sederhana, singkat. Kasih kepada Tuhan dalam praktek sehari-hari itu seperti apa? Nah, itu Pak
Kelihatannya orang itu lebih suka prakteknya kepada hal-hal yang lebih tinggi. Iya. Kita lihat saja di lingkungan kita. Ini kan lingkungan. Mungkin yang pertama kepada keluarga kita dulu dong Pak. Istri, anak. Ada kalanya kita ini pengkhotbah, khotbah di mimbar enak Pak. Tapi dengan istri suka pukul-pukul Pak. Nggak tahu kalau Pak Yunus Pak. Saya nggak sama istri, saya nggak tahu lah. Itu. Lantas sama anak juga. Memang anak perlu kita didik. Bukan dihajar Pak. Alkitab mengatakan didiklah anakmu katanya. Bukan dihajar. Nah itu juga yang perlu kita jelaskan. Supaya jangan terjadi ada kekerasan dalam rumah tangga. Sekarang kan ada CCTV Pak. Ya sesuatu bisa terbongkar ketika CCTV-nya dibuka. Tetapi ada CCTV yang hidup. CCTV itu kan mati. Amin. CCTV yang hidup apa? Asisten rumah tangga Pak. Amin. Nah, dia tahu persis keadaan rumah tangga kita. Betul. Kita munafik atau tidak. Betul. Dia tahu. Makanya kita kalau khotbah di mimbar Pak, kita hati-hati kalau ada istri Pak. Hanya istri yang tahu kekurangan dan kelebihan kita. Iya. Tapi dasar saya juga saya ambil dalam Kisah Rasul pasal pertama Pak. Di sana dikatakan setelah Roh Kudus itu dicurahkan, jadilah kamu saksi dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, artinya kita menjadi saksi Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan itu bukan hanya di rumah tangga saja Pak. Ya. Tapi justru rumah tangga ini cukup memegang peranan. Kalau rumah tangga kita tidak benar, kita menjadi saksi ke tetangga, tetangga tidak akan menerima kesaksian kita Pak. Jadi bagaimana kita mau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan yang kelihatan aja kita nggak bisa. Justru itu Ini kan, Pak. praktekkan kasih itu. Bisa Pak. Saya pernah mengalami Pak, bahkan datang suatu keluarga. Nggak perlu sebut Pak, ini kan kasus. Rahasia lah. Rahasia. Datang mereka. Pak begini. Itu sangat, susah Pak. Saya nggak bisa detail juga, karena ini kita live Pak. Ya. Ternyata kekurangannya itu, istri tidak mengerti tentang kebutuhan suami Pak. Dianggapnya kebutuhan suami itu hanya makan dan minum. Tapi ada suatu kebutuhan yang dia tidak bisa ambil dari luar. Dan itu digembok sama istri Pak. Masalah lah. Masalahnya ya nggak jauh lah. Bisa masalah keuangan, bisa masalah dia ada simpanan lagi di luar. Istri tahu persis, istri tidak bisa melakukan segala sesuatu. Akhirnya pada suatu hari ketika suami dia dalam keadaan haus dan lapar Pak, istri tidak mau melayaninya dengan baik. Masalah itu. Masalah berat Pak. Sampai bisa sampai perceraian loh Pak. Itu sangat saya pikir sangat berat Pak. Ya. Makanya ini masuk dalam kategori kasih kepada sesama Pak. Dia mengasihi Tuhan, melayani di mimbar bagus, banyak pengkhotbah bagus Pak. Makanya saya kalau dilihat khotbah saya sederhana aja Pak, biasa Pak. Ada mereka yang khotbah bagus-bagus tapi setelah diuji oleh Alkitab, ujiannya itu kan kepada diri kita dulu Pak. Bagaimana kita menjadi saksi Tuhan di luar kalau diri kita tidak siap? Ya. Akhirnya sampai terjadi perceraian Pak. Itu. Lantas dari situlah saya dapat suatu judul khotbah yang saya sudah khotbahkan udah lama itu. Saya buat tentang rumah tangga yang sukses dan bahagia. Sukses tidak bisa dikatakan bahagia Pak. Banyak orang Kristen pengusahanya sukses. Uangnya banyak. Usahanya yang sukses. Usahanya. Tapi keluarga belum tentu. Keluarga belum tentu. Karena dia pikirnya dengan kesuksesan usaha kita, uang banyak, rumah tangga itu udah bisa bahagia. Tidak Pak. Kebahagiaan itu kita juga yang harus selesaikan bersama-sama di hadapan Tuhan. Oke. Nah itu Pak. Sebelum kita pindah, karena Bapak sudah boleh masuk ke sesama ini. Nah, itu kan sudah nomor 2 kan? Iya. Sebelum kita masuk ke sana, ada pertanyaan begini Pak. Kalau kita mengasihi Tuhan, apakah kita harus masuk ke pelayanan sebagai bentuk dari kasih kepada Tuhan? Kalau tidak ikut pelayanan, apa tidak berarti itu tidak mengasihi Tuhan? Bagaimana? Pelayanan banyak Pak, dalam bentuk seperti apa yang Bapak tanya sekarang. Kalau pelayanannya sesuai dengan tugasnya pendeta itu harus khotbah, beda lagi. Kalau pelayanan yang dimaksud oleh firman Tuhan juga secara luas, ya kita harus mengasihi, menolong orang,
Itu juga salah satu pelayanan dalam bentuk-bentuk pelayanan yang dapat dilihat oleh umum. Jadi pelayanan secara umum semua orang Kristen harus lakukan itu. Harus. Tidak ada pilihan. Harus. Ya, jangan ngeles-ngeles. Tidak bisa. Tapi kalau pelayanan secara khusus, dia menjadi pendeta, menjadi majelis, penatua, ya tidak semua ya. Betul. Jangan gara-gara tidak jadi pelayan Tuhan seperti itu, jadi kamu tidak mengasihi Tuhan. Jangan juga dihakimi seperti itu. Ya, oke. Baik, kita pindah Pak ke nomor 2. Kasih kepada sesama. Sesuai tadi firman Tuhan, hukum kasih kan? Ya. Pada Tuhan, pada sesama. Nah, kepada sesama ini, apakah itu keluarga, apakah tetangga, atau juga termasuk orang yang tidak kita kenal, bahkan yang tidak seiman dengan kita. Apakah itu juga harus kita kasihi? Pak, yang paling berat memang mengasihi orang lain, tetangga atau musuh. Kalau dalam kita. Itu satu lagi Pak. Apakah kita juga harus mengasihi orang yang bikin kesel kita? Sebutlah tadi musuh. Iya, musuh. Apakah itu juga harus kita praktekkan atau ada kekecualiannya Pak? Harus dipraktekkan. Tapi mungkin caranya Pak, kita minta hikmat Tuhan. Karena saya berpedoman dari firman Tuhan tadi yang saya bacakan. Jadilah kamu saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya semuanya tidak bisa dibatasi. Kasihlah sesama manusia. Yang berat untuk kita mengasihi adalah musuh kita Pak. Musuh kita itu siapa? Bisa istri, bisa anak, bisa tetangga. Sangat kompleks Pak. Jadi yang kita dapat rasakan sendiri secara manusia, apakah dia kira-kira sahabat kita, kita bisa tahu. Kalau dia sahabat kita udah jelas. Tapi kalau kita lihat dia adalah musuh kita, bagaimanapun juga kita harus usahakan menjadi sahabat kita. Karena susah Pak. Contoh Pak ya, seperti saya seorang pengkhotbah. Kalau saya berkhotbah di mimbar Pak, ketika selintas tiba-tiba datang itu pikiran, kamu ini berdusta ya, kamu tadi melakukan sesuatu kekerasan kepada orang tersebut. Kamu tidak menolong orang itu ketika mereka dalam keadaan membutuhkan. Wah, berat Pak. Jadi memang kasih yang Yesus ajarkan di dalam Alkitab tidak dibatasi oleh, bisa juga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu juga Pak. Itu luas. Artinya mengasihi orang yang mengasihi kita kan gampang Pak. Gampang Pak, iya kan? Betul. Mengasihi orang siapapun dia, yang nggak kenal sekalipun, tapi tiba-tiba ketemu dan memberikan kita sesuatu, pasti kita dengan senang hati akan mengasihi dia. Thank you, hatur nuhun ya. Tetapi mengasihi sesama adalah orang-orang yang bikin sebel kita. Betul. Pinjam uang belum kembalikan, macam-macam ya. Orang yang pernah memfitnah kita. Betul. Itu tidak gampang. Mungkin ada Alkitab menjelaskan bagaimana mengasihi orang-orang yang bikin masalah buat kita. Ini banyak jawabannya Pak, multitafsir. Tapi kalau saya cukup sederhana, untuk mengasihi orang yang membuat kita sebel, tidak enak, ya kita harus dengan ketulusan hati. Dan dia nanti bisa menilai. Karena firman Allah mengatakan hanya oleh karena anugerah sajalah kamu bisa melakukan segala sesuatu. Karena Alkitab boleh kamu marah katanya. Tapi jangan sampai matahari terbenam. Artinya kalau kita marah itu jangan berbuat dosa Pak. Jangan disimpan-simpan terus ya. Jangan disimpan terus. Harus terbuka. Kalau makanya uang disimpan tabungan bagus. Enggak juga Pak, zaman sekarang uang disimpan tabungan juga bisa dijebol Pak sama penjahat. Apalagi ini sesuatu hal yang tidak enak disimpan-simpan, lebih tidak bagus. Lebih tidak bagus, jadi busuk dia Pak, merusak. Dan Tuhan kan ada dalam hati kita. Dia bisa membaca, oh kamu ini munafik ya, ngaku Kristen pengikut Kristus, tapi hidupmu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Waduh. Pak, mempraktekkan kasih kepada Tuhan tidak gampang sebenarnya. Betul Pak. Lebih gampang mengucapkan. Betul. Ketika diminta untuk praktek selalu ada alasan. Betul. Termasuk pelayanan butuh dana, gereja butuh dana, padahal dia punya. Tapi lebih mikir dia, untuk apalah, ya kan? Nah, tidak gampang. Tapi masuk yang kedua, poin kedua, pilar kekristenan ini adalah mengasihi sesama, itu lebih tidak mudah. Lebih tidak mudah ya. Apalagi kita dihadapkan pada orang-orang yang menyebalkan kita itu. Tidak mudah.
Tapi apapun itu tidak ada alasan buat kita Betul. untuk tidak mempraktekkan hal itu. Betul, Pak. Karena inilah pilar. Betul. Kalau kita mau disebut betul-betul bukan hanya Kristenan ya. Ya. Kristen tanpa pertobatan, Ya. Kristen tanpa pertumbuhan, ya, Kristen tanpa perubahan. Kalau mau seperti itu ya suka-suka lah. Suka-suka. Tapi kalau betul-betul mau jadi orang Kristen yang sesungguhnya, Ya. harus bisa mengasihi sesama. Betul. Tadi dibutuhkan ketulusan. Ketulusan. Apalagi Pak, susah ditulus ini. Gak tulus aja, aduh gak mau. Gitu. Betul. Apalagi harus mengasihi dengan tulus. Ya. Ini orang yang dulu pernah bikin susah saya. Nah, oke, satu ketulusan. Apalagi yang dibutuhkan Pak? Ya. Kerendahan hati? Kerendahan hati, kesabaran hati, Pak. Karena memang itu tidak bisa juga spontanitas, ada proses. Kadangkala bisa juga spontanitas, tergantung sikonnya, Pak. Ketika kita melihat situasi mereka sudah berbuat baik kepada kita, baru kita mengasihi. Wah, itu gampang itu. Gampang itu. Pak, saya ada pengalaman kesaksian, tapi ini saya sedikit ya. Waktu saya menghadapi pasien, Pak, yang sakit, saya ditelepon, Pak. Nggak perlu saya sebut nama ya, ini kan. Nggak boleh. Pak, tolong datang doakan saya. Singkat cerita, waktu saya udah bertemu dengan pasien itu dalam keadaan sakit, saya nggak langsung berdoa. Kebiasaan saya kalau mendoakan orang-orang sakit itu nggak langsung berdoa, Pak. Ini kebiasaan. Saya bacakan suatu nats Alkitab. Dosamu sudah diampuni, bangkit dan berjalan. Jadi bisa saja faktor penyakit itu karena ada dosa. Dosa itu adalah akar segala penyakit, Pak. Ada sisi lain, imanu telah menyelamatkan atau menyembuhkan emu. Dalam Alkitab kan dua sisi yang berbeda, Pak. Jadi berarti kalau orang sakit bisa saja dia ada suatu pelanggaran yang dia tidak mengerti, atau dia mengerti tapi dia susah untuk melepaskan karena tidak ada orang yang memberikan pelajaran untuk orang itu. Akhirnya saya uraikan tentang dosamu sudah diampuni, bangkit dan berjalan. Secara mendetail saya sampaikan itu, sampailah kepada pribadi. Setelah itu baru saya sampaikan kepada orang yang sakit itu, Pak silakan. Sebelum kita berdoa mungkin ada sesuatu yang Bapak mau sampaikan kepada saya. Betul, Pak. Jadi firman itu memang bermata dua ya, Pak ya. Pedang bermata dua, bisa untuk kita, bisa juga untuk orang lain. Ketika saya sampaikan, pengakuan dosa lah di situ terjadi, Pak. Pengakuan. Karena kan kalau dia mau sembuh kan dia harus terbuka dulu. Karena firman Allah mengatakan sudah jelas dalam Amsal Sulaiman pasal 28 ayat 13 dan 14. Keterbukaan itu adalah awal pemulihan. Bagaimana kita mau dipulihkan kalau kita tidak ada pengakuan, Pak? Langsung dia ucapkan, saya ada sesuatu dengan kampung, Pak. Kalau kampung itu bicara tentang warisan, Pak. Kalau hubungan dengan kampung itu warisan. Jadi terlukalah mungkin adiknya atau kakaknya. Saya bilang itu juga, Pak. Ada sakit hati. Sakit hati. Pasien yang berikut lagi, saya banyak melayani pasien, Pak. Yang kedua, saya sampaikan juga seperti itu. Dosamu sudah diampuni, bangkit dan berjalan. Setelah saya kasih kesempatan dia untuk berbicara, Pak, ini yang ada di hadapan saya ini, yang melayani saya sekarang ini, di kamar ini adalah istri saya yang kedua. Kaget, Pak. Saya kaget. Lantas yang pertama sudah meninggal ya, Pak ya? Enggak. Yang pertama masih ada di daerah tertentu, masih hidup. Loh, berat, Pak. Bapak mau nggak kembali kepada yang pertama? Waduh, berat, Pak. Yang kedua ini sudah baik dengan saya. Satu. Lantas dia jawab lagi, Pak. Dengan yang kedua ini juga saya sudah dipasu-pasu di gereja atau diberkati, Pak. Saya sudah diberkati. Lantas bagaimana? Waduh. Ini udah 2 poin ya, Pak ya. Kan nanti dia bisa bilang begini, Pak. Saya ini mempraktekkan pilar kekristenan loh. Kasih pada sesama. Kepada istri pertama saya mengasihi, ke istri kedua juga saya mengasihi. Ayo. Luar biasa nih Pak Yunus nih. Ini jawabannya ini perlu ada ekstra. Betul, Pak. Tapi Alkitab tidak bisa ditawar. Kalau orang melakukan penyimpangan selalu ada stok alasan dia kan. Betul. Pintar aja dia cari alasan. Betul, Pak. Itu suatu hal yang tidak boleh. Betul, Pak. Ya. Tapi yang saya sampai hari ini masih ingat, sampai hari ini, Pak. Saya dulu penginjil keliling, Pak. Banyak saya udah jalan ini. Waktu saya habis berdoa saya pulang, Pak. Nggak ada kompromi lagi kan.
doanya pun juga saya susah Pak. Karena dia tetap kekeh mau sama yang kedua. Kan dosanya belum bisa diampuni dong Pak, belum ada pengakuan. Saya berdoa terakhir, saya bilang Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ini Pak, ukurannya Pak. Sehingga saya tidak berdosa kepada Tuhan. Kalau sampai tidak terjadi kesembuhan, terjadi sesuatu, kehendak Tuhan kan. Saya berdoa, kehendak-Mu yang jadi. Saya pulang, saya belum sampai ke rumah, keluarga sudah mengatakan, Pak Huta Barat, Bapak mungkin belum sampai ke rumah, Bapak ini sudah meninggal. Saya jadi penuh pergumulan Pak. Jadi kaitannya dengan kasih kepada sesama ini apa dari cerita Bapak? Ya, kasih kepada sesamanya kan kita juga harus mengasihi, mengampuni. Tidak bisa kita melepaskan istri kita Pak. Biarpun dia istri kita ada kekurangan yang pertama, tapi ingat janji yang pertama di hadapan Tuhan dan setia dalam suka dan duka. Dalam suka dan duka. Waduh, Pak Yunus hafal ya. Luar biasa nih. Udah bisa membantu saya juga nih. Haleluya. Oke. Kita masuk kepada yang keempat, Pak. Ya, Pak. Kasih kepada diri sendiri. Ya. Baru nanti yang ketiga. Baru nanti keempat adalah lingkungan. Ya. Nah, kalau ini kayaknya nggak perlu diajari lagi, Pak. Ini namanya ego kan? Iya. Orang paling gampang, paling seneng mengasihi diri sendiri. Ada apa-apanya semua saya Betul. dan saya. Makanya dia nggak ada bilang terima kasih Pak. Betul. Terima. Maunya nerima tapi nggak mau ngasih. Itu, Nah, Pak. ini bagaimana supaya orang Kristen benar-benar harus back to basic, yaitu mengasihi diri sendiri, tapi dengan cara yang benar. Nah itulah Pak. Mengasihi diri sendiri itu dengan cara yang benar sederhana sekali. Ada perkataan begini Pak. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Nah, bagaimana kita bisa beribadah dengan baik kalau tubuh kita sakit? Jadi untuk menyehatkan tubuh kita harus berani menjauhkan sesuatu yang bertentangan dengan kesehatan. Salah satu Pak, dulu saya perokok berat Pak. Dulu ya? Dulu. Kalau sekarang? Sekarang enggak Pak. Oh, untung nggak jawabannya tetap. Celaka itu kan. Saya perokok berat. Saya sudah lepaskan rokok itu. Saya juga peminum juga tapi nggak berat, pas-pasan Pak. Sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Ya udah terbiasa lah. Kalau orang dari seberang sana begitu Pak. Kalau nggak minum rasanya nggak menarik. Oke. Akhirnya sakit ya kan? Apakah rokok membawa kita kepada kesehatan? Enggak Pak. Minum juga tidak membawa kepada kesehatan. Bisa mabuk kita Pak. Nah berarti kan kita sudah merusak diri sendiri. Nggak bisa. Kalau kita hidup dalam kekristenan, kita harus jaga juga tubuh kita supaya tetap sehat. Pergaulan kita juga kita harus jaga. Jangan sampai kita bergaul lantas merusak tubuh kita. Jadi masalah ya pribadi itu Pak sangat kompleks Pak. Tapi satu poin yang saya dapatkan dari penjelasan Pak Krisman Huta Barat, mengasihi diri sendiri itu bukan artinya selalu berusaha menyenangkan diri sendiri. Selalu memenuhi keinginan diri sendiri. Tidak Pak. Tetapi yang harus dilakukan adalah bagaimana supaya tubuh kita ini yang adalah tubuh Kristus, milik Kristus, di mana roh ada di dalamnya. Amin. Harus kita jaga. Betul. Harus kita rawat. Puji Tuhan. Punya uang bukan artinya makan seenak-enaknya dan sebanyak-banyaknya. Betul. Karena itu nanti akan membuat tubuh kita ini cepat berpenyakitan. Wah, luar biasa. Dalam sekali Pak ini. Luar biasa. Tinggal bagaimana kita merenungkannya. Karena kalau firman Tuhan hanya kita baca sepintas, memang hasilnya sedikit. Saya setiap hari Pak, saya renungkan ini. Ini 4 pilar dasar kekristenan Pak. Atau 4 dimensi. Kalau istilah yang kerennya dibikin 4 dimensi lah supaya lebih keren. Tapi ini 4 pilar dasar kekristenan. Kalau di Indonesia kita punya 5 Pak pilarnya. Pancasila Pak. Kalau saya pribadi, untuk pribadi saya selalu renungkan kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, kasih kepada diri sendiri. Untuk saya dulu. Ini 4 pilar ini bukan untuk orang lain dulu Pak. Untuk saya dulu. Saya renungkan sehingga bisa saya aplikasikan. Dan penekanannya tadi adalah bahwa kita harus mempertanggungjawabkan karena ini dari Tuhan. Betul. Ya. Betul. Kalau memang bisa dipakai selama 70 tahun dalam keadaan sehat, kenapa harus dipakai hanya 30 tahun? Karena sakit-sakitan. Betul. Dan kalau diteliti nanti, pantaslah dia sakit-sakitan.
Betul. Makanan serba manis semua. Makanan serba lemak semua. Nona manis lagi Pak. Oke, jadi ini hal yang memang harus kita sadarkan kembali ya. Betul, Pak. Bahwa kekristenan itu juga cerita tentang pertanggungjawaban. Betul. Ya, Betul. Kesadaran untuk menjaga tubuh. Ya. Jadi jangan hanya Kristen itu hanya roh terus. Jasmaninya dia nggak pedulikan. Iya, Oke. iya. Yang terakhir Pak, yang keempat, kenapa kita harus mengasihi lingkungan juga? Sebab lingkungan ini justru firman Tuhan sudah mengatakan dalam kitab Kejadian pasal pertama. Pada awalnya Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Itu Allah ciptakan itu sebetulnya untuk kepentingan kita Pak. Kalau ini lingkungan kita tidak jaga, kita tidak pelihara, kita rugi. Salah satu yang saya lihat di kota Bandung ini. Sekarang Bandung sedang mengalami lautan sampah katanya. Dulu sekarang sudah mulai dibersihkan Pak. Banyak kita tuh buang sampah sembarangan Pak. Itu kan sangat merusakkan lingkungan. Bisa saja nanti yaitu parit itu jadi kotor dan tersumbat, airnya banjir. Lingkungan itu sangat kompleks Pak. Lingkungan itu juga bisa bicara tentang seperti kita di tempat ini ada. Ini lingkungan kecil. Tapi kalau diperbesar lagi masuk kepada alam. Nah kalau kita bisa menyatu dengan alam. Alam itu akan memberikan kita hidup juga Pak. Ya, karena kita hidup di alam ini. Di alam ini. Kalau kita nggak jaga, berarti kita merusak kehidupan kita sendiri. Sama dengan merusak kehidupan kita sendiri. Ya, dan orang Kristen harus jadi contoh. Ya betul. Dalam menjadi pelaku firman. Betul. Jaga supaya lingkungan itu bisa saja memang tempat kita tinggal, ya, tapi juga suasana, toleransinya dijaga, betul, ya kan? Ya. Jadi memang sangat kompleks Pak. Dua hal ini yang saya harus akui, orang Kristen kurang sadar bahwa pentingnya mengasihi diri sendiri dalam pengertian tadi bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan, juga harus mengasihi lingkungan, karena dari situlah orang akan lihat siapa kita sebagai orang Kristen. Baru orang bilang benar ya, jadi dia orang suratan Kristen terbuka, ya, gitu ya. Tapi kalau namanya Kristen, ngakunya Kristen, namanya pun dari perjanjian lama sampai perjanjian baru seperti saya. Yunus dari perjanjian lama, Timotiusnya dari perjanjian baru. Saya nggak ada Pak. Ya, tapi kalau orang bilang, tapi kenapa kelakuannya nggak kayak orang Kristen ya? Kita tidak bisa menjadi saksi Pak. Jadi yang keempat itu lingkungan itu masuk kategori juga suratan terbuka Pak. Kita harus jadi suratan yang terbuka, yang dapat dibaca oleh lingkungan sekitar. Baik. Kita tidak bisa berpanjang berlebar, tinggi luas. Ya. Tapi paling tidak kita mengajak para penonton kita, ayo mulai kita menggali kembali ya. Ada 4 pilar dasar kekristenan ini yang masih mungkin belum jelas. Silakan diperjelas dengan cari sendiri ya. Nanti bisa juga tanya kepada Pak Krisman, Pak saya agak kurang jelas tentu ini, nanti bisa menghubungi Pak Krisman. Silakan bisa kasih komen ya, nanti kita akan hubungi. Nah paling tidak 4 pilar dasar kekristenan ini yang belum tahu jadi tahu. Yang tadi belum jelas jadi jelas. Amin. Yang belum praktek, ayo mari kita praktekkan. Karena itulah tingkat yang terbaik. Tidak sekedar tahu, tidak sekedar paham, tidak sekedar jelas, tapi mempraktekkan. Itu inti Pak. Inti. Okay. Kalau kita tidak bisa mempraktekkan, nggak masuk surga Pak. Apa gunanya ya? Nggak masuk surga Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Krisman sudah hadir di podcast Alkitab Menjelaskan. Semoga apa yang kita bahas tadi, walaupun waktunya singkat, menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penonton kita. Baik Pak. Tuhan Yesus berkati. Sama-sama, terima kasih Pak. Demikian para penonton, podcast Alkitab Menjelaskan kali ini membahas tentang 4 pilar dasar Kristen atau kekristenan. Kami membuka kesempatan kepada para penonton yang ingin menyampaikan kepada kami pokok-pokok apa, topik apa yang akan kami bahas. Ya, juga para hamba-hamba Tuhan dari mana saja, khususnya yang di Bandung, yang mau menjadi narasumber, silakan. Kami undang hadir di podcast Alkitab Menjelaskan. Demikian, sampai bertemu di episode yang akan datang. Saya Yunus Timotius. Tuhan Yesus memberkati kita.